Firdaus itu berbeda dengan sorga. Ya, sorga itu bahasa Yunaninya itu adalah Uranon ya. Saya kan kebetulan Kristen. Saya bertanya cuma soal perbedaan sama Firdaus dan juga sorga. Karena kan beberapa yang saya tanya tentang Firdaus dan sorga itu kan berbeda. Kalau sorga itu tentang keadaan, sedangkan Firdaus itu tempat. Apakah memang berbeda kah atau bagaimana? Ya, berbeda. Firdaus itu lihat dulu ya. Aduh. Paling nggak bisa kau dengar kayak gitu. Firdaus itu berbeda dengan sorga. Ya, sorga itu bahasa Yunaninya itu adalah Uranon ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Samayim. Nah, dalam budaya orang Yahudi, Samayim atau sorga itu bisa dipahami dalam 3 pengertian. Bisa disebut langit, bisa disebut sorga. Nah, jadi sorga dalam iman Yahudi itu ada 3. Ada sorga tingkat pertama, itulah tempat burung-burung, pesawat di udara ini berterbangan. Yang kedua itu tempatnya planet-planet. Yang ketiga itu dimensinya Allah. Ya. Sedangkan dalam iman yang Kristen, sorga itu adalah keadaan di mana kita bersatu dengan kodrat yang ilahi. Nah, Firdaus itu adalah tempat penantian paradeisos sebelum kita bersatu dengan kodrat ilahi. Jadi ketika orang mati sebelum hari kebangkitan, itu akan dikumpulkan di dalam tempat yang namanya Firdaus. Ya, nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menghakimi yang hidup, yang percaya tidak percaya, yang mati, itu baru kita akan ditempatkan di langit bumi yang baru dalam keadaan tidak berdosa, dan di langit bumi baru itulah kita bersatu dengan kodrat ilahi di dalam kekudusan dan menjadi di dalam kesempurnaan dan keserupaan yang penuh dengan Allah. Maka itulah sorga bagi kita. Jadi untuk saat ini sorga itu belum ada. Yang ada itu Firdaus, karena tak seorang pun yang telah turun dari surga selain daripada Dia yang telah datang dari surga. Jadi tak seorang pun yang ke surga selain Yesus. Yang lain-lain itu hanya ke Firdaus, bukan ke surga. Kalaupun di Alkitab ditulis ke surga, bahasa aslinya itu adalah Uranos, yang artinya adalah langit. Langit yang mana kita tidak tahu, tapi yang pasti bahwa ke tempat Kristus pergi belum ada yang pergi, yaitu di dalam hadiratnya Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Tetapi orang mati, ketika mati rohnya dia percaya, maka rohnya akan dituntun malaikat ke Firdaus. Makanya ketika orang yang tersalib di sebelahnya Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Tuhan Yesus mengantarkan orang itu, roh orang itu ke Firdaus, di tempat di mana para kudus dan rahmatnya Kristus ada di dalam tempat itu. Dan ketika hari kebangkitan, maka orang yang di Firdaus ini akan dibangkitkan, rohnya yang di Firdaus akan dipersatukan dengan tubuh yang dibangkitkan, lalu akan ditempatkan di langit bumi baru. Langit bumi baru yang tanpa dosa, di dalam keadaan kedamaian yang penuh dan di dalam hadirat Allah yang sempurna. Keadaan yang tanpa dosa itulah surga bagi kita. Gitu ya. Jadi memang berbeda. Terakhir bisa? Ya, silakan. Yang terakhir. Nah, ini saya kan ada beberapa mengikuti organisasi gereja tentunya. Sedangkan saya kan gerejanya sebenarnya Protestan. Tapi saya juga mengikuti beberapa organisasi yang di luar gereja saya. Terus ada beberapa organisasi itu mengajarkan dan memberi ajaran kalau di sorga itu kita tentang penyembahan, tidak ada lagi kita mendengarkan khotbah atau seperti apa. Makanya kalau saya mengikuti ibadah, mengikuti pelayanannya itu, kita paling banyak itu menaikkan pujian sama penyembahan. Khotbahnya itu hanya bagian kecil atau hanya bagian pendek saja, dan itu disampaikan bahwa paling penting itu disampaikan juga itu bahwa penting penyembahan, yang paling penting penyembahan dan pujian. Karena di sorga kerjanya kita atau tugasnya kita sebagai manusia yaitu hanya bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa. Apakah sependapat atau seperti apa, Kak? Ngawur.
Pujian penyembahan di bumi diperbanyak karena di sorga pujian penyembahan yang paling banyak. Ini tahu dari mana pujian penyembahan di sorga paling banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan di sorga, bukan di bumi. Yang di bumi itu bukan pujian penyembahan yang diperbanyak, tapi buah-buah hidup yang diperbanyak. Karena itu yang akan menentukan upah yang akan kita terima di dalam sorga sana nanti kelak. Percuma kau nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, perbuatanmu busuk, itu nggak berguna. Ya, jadi pujian penyembahan tuh 1 jam, khotbah cuma 5 menit. Apa itu? Yang paling penting itu pengajaran, bukan nyanyi-nyanyi. Nyanyi itu boleh panjang, tapi khotbah enggak boleh singkat. Karena pengajaran itu penting. Kamu nyanyi-nyanyi, kamu nggak dikasih pengajaran, ya buat apa jadinya? Ya makanya itulah banyak orang sesat. Tahu-taunya cuma nyanyi, Yesuslah Engkaulah Bapakku. Dia menyanyikan itu. Orang yang menyanyikan itu sebagai tanda bahwa dia tidak belajar. Dia menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu dia nggak belajar. Engkaulah Bapakku yang tersalib. Bapa kok tersalib? Tuhan melihat dari atas, apalah yang kau bilang itu anakku, nggak ngerti kau apa-apa. Ya pasti bilang begitu. Makanya orang yang, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasihi, dia ku hajar dan ku tegur. Kita tuh dihajar Tuhan dan ditegur Tuhan untuk belajar. Kan kita sudah diberi modal untuk belajar. Alkitab tulisan yang diilhamkan oleh Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalau dikatakan kita pujian penyembahan khotbahnya sedikit aja, lalu kamu tahu kebenaran dari lagu, lalu kamu menyusun lagu itu dari mana kalau bukan dari pengajaran? Oh, karang saja, pokoknya Tuhan baik. Lalu tidak ada makna teologinya. Begitu. Itu Tuhan baik saja, Tuhan baik. Tuhan yang lain pun baiknya. Tapi apa wujud kebaikannya dan mengapa dia baik? Itu kan didapatkan dari pengajaran dalam khotbah. Ya, jadi kalau orang ngomong udah khotbahnya singkat aja, tapi ininya itu malas mendengar. Jadi dia itu tidak mau memuaskan Tuhan. Dia hanya mau memuaskan keinginannya sendiri. Saya katakan itu. Dengan bernyanyi-nyanyi dia senang. Dengan bernyanyi-nyanyi dia enak. Tapi ketika Tuhan berbicara di dalam khotbah dia nggak mau dengar. Singkat saja Tuhan, singkat saja. Jadi khotbah dia nggak mau dengar. Tapi nyanyi-nyanyi biar dia senang, dia mau. Egonya tinggi bukan? Berarti dia itu memandang rendah firman Tuhan. Dia lebih mengutamakan kepuasannya dirinya sendiri daripada firman Tuhan yang digunakan untuk menghajar dia. Berarti orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan, tapi hanya mau ngadu sama Tuhan, tapi tuh nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Khotbah itu cara Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya. Makanya kalau ada orang udah khotbahnya sekian menit aja, yang penting penyembahannya begini segala macam, kamu ngomong apa? Yang begitu, orang yang begitu, percayalah dia itu tidak sedang menyembah Tuhan. Kamu nyanyi 3 jam, khotbahmu hanya 5 menit atau katakanlah 3 menit begitu ya. Yang penting ngomong aja lah, Tuhan baik segala macam begitu-begitu. Tidak ada isinya pengajaran. Orang-orang begitu, orang-orang muda disesatkan. Siap, makasih Kak Elia. Pamit. Tuhan berkati. Ya, itu hajaran teguran ya.